Yuk, kembali lagi di podcast Penduduk Digital oleh gue sendiri, host bernama Akbar Mudani. Pada episode perdana ini, gue ingin membahas suatu HP yang sangat familiar, bisa dibilang sangat umum lah, semua orang tuh ingin gunakan, yaitu iPhone. Pada tema kali ini, tema yang ingin gue bahas adalah iPhone itu untuk fungsi atau gengsi sebenarnya. Oke, langsung saja intro. Bicarain mengenai iPhone, kita sedikit menceritakan singkat nih mengenai dari brand iPhone itu. iPhone itu kan dibuat oleh Apple ya. Apple itu kan dulu itu perusahaan komputer yang berusaha menyaingi IBM sama Windows yang punya Bill Gates. Oke, begitu aja singkatnya deh. Kalau baik-baik kelamaan deh. Jadi kita bicara iPhone mengenai fungsi atau gengsi itu begini ya. Oke. iPhone itu harganya tuh mahal, harga itu relatif mahal. Dan kalau gua lihat juga sih, katanya sih bukan katanya. Sekarang itu iPhone tuh inovasi itu bisa dibilang kurang gitu. Tapi kenapa ya orang tuh ingin berpakai iPhone? Apakah benar iPhone tuh buat fungsi atau buat gengsi sebenarnya? Kok ketawa bang? Itu kayak gosip aja. Oke, kita bicara dari iPhone itu sendiri, kelebihannya. iPhone memiliki kelebihan di software. Wah, jangan tanya men, iOS tuh paling smooth dan paling optimal dari segala aplikasi. Kedua, build quality. Wah, itu paling terkuat. Tapi zamannya era iPhone 6 itu, kalau kalian ingin tahu ya di YouTube ya, iPhone 6 itu kayak kerupuk, gampang banget dipatahin. Tapi sekarang udah bagus banget dengan stainless steel di iPhone seri Pro-nya dan aluminium frame di iPhone seri non Pro-nya. Terus ketiga, kamera yang bagus. Iya kamera bagus. Sekali jepret emang foto tuh natural bagus. Cuman gue itu masih kurang gitu. Menurut gue itu masih kurang karena kamera iPhone itu gak ada mode manualnya. Cukup sayangkan aja. Tapi ya tetap bagus kok. Gue akuin kamera iPhone bagus. Keempat, kelebihan iPhone, software jangka panjang. Nah itu gue juga setuju sih, karena iPhone 6s pun yang keluar tahun 2016 itu masih dapat iOS 15. Itu berarti umurnya kira-kira 2015 dia lahir ya tuh iPhone ya. Sampai tahun sekarang 2021. 6 tahun dia masih dapat update iOS. Nice Apple. Oke, kalau kita bicara mengenai fungsi, iPhone itu kan sebuah closed source ya, dia nggak kayak Android, kita nggak bisa memodifikasi sistem semua kita kecuali di jailbreak. Cuma kalau jailbreak resikonya ya ngapain lo pakai iPhone kalau jailbreak? Oh, bagi lo mau tahu jailbreak seperti apa, mungkin lo bisa search aja ntar di YouTube seperti apa jailbreak itu. Just info aja ya. Kalau kita bicara fungsi lagi, kembali lagi ke fungsi. iPhone tuh buat dalam jangka tahan baterai, kita kan pakai HP lama ya, kita pakai HP terus-terusan kan. Ya kita hidup sama HP mulu ya nggak sih? Setiap saat kita sama HP terus mau ngapain pun kita sama HP. Daya tahan baterai iPhone itu relatif tergantung. Sejak iPhone XS XS ke atas itu berarti udah lumayan irit. Apalagi yang familiar loh, yang paling terkenal XR tuh, yang katanya baterainya irit yang minta ampun tuh, apa dipuja-puja orang-orang tuh, gua nggak ngerti. Padahal layarnya cuma HD doang ya. Dan IPS pula. Kalau kita tadi gue mau ngomong spesifikasi lagi kelebihan. Oke, kita bicara fungsi lagi deh. Sorry, out of topic. Kalau dari fungsi iPhone itu kan sekedar kerjaan atau sosial media enteng-enteng mah ya itu ya semua HP 1-2 jutaan pun juga bisa ibaratnya ya. Itu juga bisa gitu. HP foto bagus ya itu emang kelebihannya iPhone itu, foto natural. Ya ibaratnya fungsi dari HP yang
HP sekelasnya atau HP yang di bawahnya juga nggak beda jauh lah fungsi dari iPhone itu. Oke, kalau kita bicara fungsi sama aja, tapi kita singgung satu hal ini, yaitu gengsi. Gak bohong, mau lu pakai iPhone jadul, mau lu pakai iPhone 6 yang masih ada jidat atas bawah tombol home button itu, lu taruh tongkrongan lu dengan posisi tengkurap, siapa aja pasti bakal mengira, oh iPhone men, bagus. iPhone nih bos. iPhone nih bos. Emang dipandang orang lain itu lu jadi ngerasa lebih wah, lu ngerasa lebih oh, gua pakai iPhone men, gua kayak orang paling kaya gitu. Itulah mungkin yang bikin orang tuh ingin pakai iPhone tuh, apalagi iPhone terkini yang memakai kamera boba itu tuh. 3 generasi kamera boba. 11, 12, 13. Kamu bisa ide apa sih Apple ya? Kamera 3 desain, 3 generasi kameranya boba semua. Oke. Kalau kita bicara gengsi, kita bicara fungsi. Bagaimana kalau kita bicara kompetitornya? Yaitu HP yang setara atau bisa bilang flagship seperti Galaxy S21 Ultra, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, atau bahkan HP Samsung yang lipat yang namanya Flip dan Fold itu dari harga 15 sampai 25 juta. iPhone harganya sama sih segitu juga, 15 sampai 20 jutaan. Padahal ya, kalau gua pikir-pikir, daripada lu beli iPhone yang cuma menang gengsi doang, kenapa lu nggak mencoba melihat HP-HP setara sekelasnya seperti Android sekelasnya itu yang tadi gue sebut seperti S21 Ultra, Mi 11 Ultra, Note 20 Ultra, Z Flip, Z Fold, and many else. Mereka tuh punya harga yang bisa dibilang relatif lebih murah, tapi spek dan fitur yang lebih menunjang. Dan lu tahu sendiri Apple tuh segimana ketatnya dengan ekosistem itu. Dia hanya bisa maksimal kalau sama ekosistem lah. Seperti Watch, iPad, AirPods. Dia baru seamless. Sendiri pakai HP apa? Men, gue suka HP kecil. Padahal iPhone emang miskin fitur. Iya, miskin fitur ya. Gue akuin iya loh. Gue sendiri udah pengalaman pakai OnePlus 8 Pro, Galaxy Note 20 Ultra, S21 Ultra. Note 20 Ultra bisa wireless DeX. Dia bisa implementasikan HP lu jadi sebuah komputer. Jadi, aduh, gue bingung ngejelasin gimana. Lu bisa search di YouTube deh, apa itu wireless DeX, fitur itu fitur yang killer bagi gue tuh. Itu fitur yang enak. Dan dia bisa terintegrasi dengan OneDrive yang ada di laptop atau komputer rumah lu yang pakai Windows. Jadi lu nggak perlu harus pakai MacBook, nggak kayak Apple, lu harus pakai MacBook dan satu ekosistem itu. Nggak perlu. Lu pakai laptop yang cuma 2 juta pun yang asal Windows mah ya bisa aja. Itu. Jadi ya gue mikir-mikir mah kayak lu kalau ngincer iPhone cuma menang gengsi tanpa ada ekosistemnya, sia-sia. Serius dah. Ya gue sendiri lanjut tenggelam ekosistemnya karena enak aja makanya. Tapi memang jujur, kalau iPhone itu sama ekosistem itu emang enak, sangat-sangat seamless. Misalnya kayak gue taking notes di iPhone nih, misalnya taking notes. Wait. Apa yang gue tulis di sini nanti di iPad juga muncul. Terus misalnya kalau gue mau kan sekarang kalau kunci sistemnya iPhone sekarang kan pakai Face ID gini ya. Kan sekarang kalau keluar mana-mana kan pakai masker tuh. Nah, kalau pakai iPhone tuh dengan Apple Watch selain terintegrasi, kita bisa membuka unlock HP-nya itu dengan pakai masker. Tonton, masker. Gue peragain dulu ya. Kekunci.
kebuka. iPhone, Apple, gadget yang menurut gue tuh canggih dan bisa dibilang revolusioner karena dibuat oleh legenda Steve Jobs itu, apalagi desain rounded, desain flat kayak gitu. Kalau gue mikir-mikir ya, kalau gue misalnya cuma punya budget, ibaratnya gue pengen sampai maksimal di harga 15 juta gitu. Kita kilas balik dari harga iPhone 12 128GB, itu harga di iBox waktu awal dari situ sekitar 14,5 juta. Kalau kita lihat dari spek yang setara, di harga yang setara, kita dapat Samsung S21 Plus di harga yang mirip-mirip relatif segitu, 14-15 juta. Atau nambah 500.000 dapat yang HP lipat Samsung tuh, yang Z Flip tuh. Beda sendiri coy, canggih. Jadi gini, yang gue maksud tadi itu daripada lu gedein gengsi ya, pakai iPhone ya, cuma pengen demi logo Apple moto di depan selfie mirror kamera gitu, mendingan lu beli gadget atau HP yang benar-benar menunjang kebutuhan lu. Seperti tadi yang gue bilang, Samsung dia bisa pakai fitur wireless DeX, atau HP-HP Android lain dah, mereka punya fitur yang lebih canggih, layarnya bisa 10 Hz, layar lebih gede, baterai lebih awet, lebih gede, fitur lebih banyak lagi, dan tidak seketat Apple yang terlalu close search sampai lu download dari luar pun apps-nya lu nggak bakal bisa ngedownload karena ya emang dia close search. Jadi ya kalau saran gue sih, daripada lu gedein gengsi ya, mending lu optimalkan kegunaan lu untuk kehidupan lu. Ya, gadget mah setahun kemudian juga akan basi. Tapi kalau lu bisa maksimalkan apa yang ada dari HP itu, ya seperti tadi, misalnya kayak Samsung dia ada fitur DeX atau kameranya bisa ngezoom jauh di ultranya, itu kan bisa lebih bermanfaat buat lu. Lu bisa memaksimalkan dari HP itu daripada lu mahal beli iPhone, mau nge-unlock pakai masker nggak bisa karena lu harus beli Apple Watch lagi yang harganya juga nggak murah. Ini gue pakai yang Series 6, lihat sendiri harganya berapa, gue nggak mau nyebut. Jadi ya kalau saran gue pokoknya jangan beli iPhone kalau sekedar gengsi semata, sia-sia. Tapi kalau lu memang sudah terjebak dalam ekosistem ya, misal lu pakai MacBook, terus lu harus pakai iPhone biar bisa integrasi dengan mudah, good choice. Dan lu nggak masalah sama pakai masker tinggal unlock biasa kok gini. Soalnya gue pakai MacBook nih, jadi biar mudah pakai iPhone itu ya nggak apa-apa. Seperti yang gue bilang tadi, kalau lu punya ekosistem Apple, entah itu MacBook, iPad atau apa, ya udah beli iPhone. Itu udah opsi yang terbaik karena untuk menunjang kebutuhan lu, entah itu pekerjaan atau tugas atau apa. Tapi kalau lu beli iPhone-nya tok, cuma iPhone-nya doang, mahal-mahal, Pro Max 20 jutaan, yang kegunaannya nggak beda jauh sama HP 1-2 jutaan. Buat apa men? Mau gaya, mau gengsi? Kagak. Gaya gengsi mah setahun kemudian juga tuh basi tuh iPhone. Lebih baik kita mempertimbangkan hal yang lebih bermanfaat. Misal daripada lu beli belasan juta, puluhan juta buat beli iPhone, lu bisa spend setengahnya buat beli HP yang mid-range atau flagship killer kayak yang nih gue suka nih, Poco F3. Dia udah 5G ready, 120 Hz, layar lebih besar, baterai lebih gede, dan Android ya lebih bebas tentunya. Ya fiturnya juga oke lah untuk di harganya itu. Ya. Oke, untuk kesimpulan pada episode perdana ini, gue hanya ingin sharing aja, memberikan pencerahan. Daripada kita spend duit banyak gitu hanya sekedar ngejar gengsi doang mah, mendingan jangan itu. Lebih baik kita lebih bijak dalam mengatur keuangan untuk membeli sebuah smartphone doang. Kalau gengsi doang mah capek men, kita kejar-kejar. Besok tahun depan juga udah basi tuh HP. Tapi bang, kan ini kan duit gua bang, ini bang, ini. Ya itu kan duit ini terserah kamu. Mau kamu juga balik, mau kamu bakar duitnya ya itu bukan urusanku. Saya cuma bisa memberikan arahan semata doang.
Soalnya berdasarkan pengalaman aja sih, gue udah pakai berbagai HP gitu. Dari yang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, Xiaomi, Asus, Vivo, Oppo, Samsung, Pixel, sampai ke iPhone. Gue ada alasan tersendiri kenapa gue bisa memilih ini dan bisa dibilang terjebak dalam ekosistemnya. Oke, mungkin segitu saja untuk episode perdana ini. Next, kita akan membaca tanya jawab yang ada di email nih. Oke, untuk pertanyaan pertama dari email yang masuk, Bang, menurut lu iPhone 13 worth it gak sih? Lu gunanya buat apa? Kalau lu emang suka gaming, nggak buat gaming juga sih. Emang gua lo performa kencang. Kalau lu suka videografi, di iPhone 13 itu kan ada fitur cinematic mode yang menurut gue tuh bagus. Ambil. Tapi kalau lu makanya cuma scroll sosmed, just scroll, ya cuma video doang gitu. Ya Android 2 juta juga bisa. Ya kembali ke budgetnya lagi sih. Dan kegunaannya, fungsi lu apa, gunanya apa, budget lu berapa. Kalau cukup, tidak menguras tabungan lu, tidak menguras duit lu, ambil. Tapi kalau lu belinya dengan susah payah, minjem duit atau ngutang gitu, kredit, jangan deh, bener. Masih banyak kebutuhan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar beli iPhone. Itu aja. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bang nggak usah sebut nama. Gue ini pengguna iPhone dari 5 tahun ke belakang lah, dari tahun 2015 tuh gue udah pakai iPhone 6S. Cuman akhir-akhir ini tuh gue baca berita bahwa CEO Apple itu lagi cemas nih karena user iPhone kebanyakan cuma buka medsos. Nah, pandangan lu gimana nih Bang kalau iPhone yang HP yang sekaliber iPhone ini cuma dipakai buat buka medsos? Sayang nggak sih sebenarnya? Dibilang sayang atau enggak, kita lihat realita aja ya. Atau yang pakai iPhone yang seri Pro Max yang gede-gede gitu, mereka punya tools yang lebih dari HP itu. Misalnya seperti kalau iPhone yang terbaru ini kan ada fitur cinematic ProRes, ProRAW gitu-gitu. Pokoknya menunjang fotografi dan sinematografi gitu. Dan gue yakin orang yang beli Pro Max itu, yang terbaru itu, pasti mereka mempunyai perangkat yang lebih baik dalam sektor itu. Seperti misalnya mereka punya Pro Max, pasti mereka punya kamera atau punya video recorder yang lebih menunjang dalam kebutuhannya. Jadi ya, gue bisa memberikan sedikit kesimpulan, iPhone mama cuma buat sosmed doang gitu. Ya nggak salah. Emang dia mungkin tidak banyak, dia udah banyak menghasilkan dari pekerjaan dia atau hobi dia gitu. Cir, berisik banget, ada iklan lewat. Terus ya nggak salah sih, nggak salah. Juga lagi pula duitnya yang beli kan duit dia ya, duit dia ngapain CEO-nya ngatur. Jadi ya nggak apa-apa lah, mau pakai buat medsos doang atau buat main game atau buat di durability test, mau dibanting, mau digaji juga nggak masalah. Duit dia kan yang beli yang orangnya juga, mau buat apa nggak masalah lah. Karena kan pasti kalau kita bicara realita mah, tadi gue bilang, seperti yang gue bilang tadi, orang yang beli iPhone pasti udah mempunyai ibaratnya kebutuhan lainnya sudah terpenuhi lah ibaratnya. Jadi dia hanya beli iPhone tuh memang sekedar buat pandangan sosial doang. HP gue iPhone, men, gitu. Jadi ya biar lebih meyakinkan lah. Karena pengalaman gue, orang yang pakai iPhone seri tinggi-tinggi itu, mereka tuh hanya ingin terlihat lebih wah di depan kliennya, atau bahkan ada yang ingin terlihat wah di depan mertuanya, ada loh kayak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab. Mungkin 2 aja cukup kali ya. Bagi ada yang ingin pertanyakan, bisa DM ke emailnya Penduduk Digital. DM apa email? Email. Tapi kebetulan sih ya, gue juga open iklan. Bagi yang ingin ditayangkan iklan, nih,
Gua juga buka open slot iklan gratis. Mau produk kalian mau apa? Kalian bisa langsung DM di sini nih, penduduk digital. Gua tunggu ya. Sampai ketemu di next episode. Ciao. Oh iya, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube kami dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami seperti di Spotify dan Instagram. Nih IG-nya nih. Oh, bagi yang mungkin agak bingung, berlangganan maksud itu adalah subscribe, karena subscribe dalam bahasa Inggris dan subscribe dalam bahasa Indonesia artinya itu berlangganan. Nama subscribe-nya apa, Kak? Namanya sama, Penduduk Digital. Nih bisik banget sih. Oke, itu saja dari episode perdana ini. Dan jangan lupa bagikan ini kepada teman-teman sebayamu yang mungkin suka geek atau tech, karena kedepannya kami akan membahas hal-hal mengenai teknologi, baik dari segi sosial atau rumor-rumor, gosip-gosip mengenai teknologi. Ya, menyindir sosial juga menyenangkan kan ya. Oke, bye.